Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi. Kembali kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat umur, kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Jami' Raudatul Muslimin dalam rangka melaksanakan salat asar berjamaah. Salawat beringkas salam marilah kita peruntukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasul. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaah salat asar yang dirahmati Allah, menjelang salat asar marilah kita kembali mengikuti pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdan Sahari, namun beliau berhalangan dilanjutkan dan diisi oleh imam kita Ustaz Subhan. Kepada Ustaz Subhan dipersilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan melaksanakan salat asar berjamaah di masjid yang sama-sama juga kita cintai ini. Salawat dan salam kita haturkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan hati kita mahabbah atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi zuhur saya diamanahkan oleh beliau untuk melanjutkan tausiah zuhur tadi, yang insyaallah akan melanjutkan tema beliau marhaban ya Ramadan. Hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang disenangi, bulan yang dicintai, bulan yang dirindukan oleh umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang disenangi oleh umat Islam yang beriman kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan melainkan karena nilai-nilai yang ada pada bulan suci Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan karena sebab kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan melainkan karena sebab apa-apa yang ada terkandung pada bulan suci Ramadan. Karena sebab inilah umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senang, rindu dan suka dengan bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini penuh dengan kebaikan 24 jam. Dikatakan tidak ada bulan seperti bulan Ramadan yang ampunannya itu memiliki 24 jam. Siang dan malam penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan adalah fadilah-fadilah ibadah-ibadah sunnah itu nilainya sama dengan pahala
wajib di luar bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah sunnah ketika bulan suci Ramadan kita kerjakan, maka nilainya sama dengan pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Diamnya dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidurnya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan. Ini berlaku untuk orang-orang yang mengerti bulan suci Ramadan, tidak berlaku kepada orang yang tidak mengerti, tidak beriman dengan bulan suci Ramadan. Orang yang tidak mengerti dan orang yang tidak beriman akan bulan suci Ramadan, ketika bulan Ramadan ini datang, bukan rasa bahagia, bukan rasa rindu, bukan rasa senang yang ada pada dirinya, melainkan rasa beban, rasa terganggu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada sebagian orang yang ketika datang bulan suci Ramadan hatinya terganggu, hatinya terbebani dengan bulan suci Ramadan karena sebab sebelumnya makan siang boleh, sekarang dah diatur karena bulan Ramadan. Na'udzubillah. Orang yang seperti ini tidak akan mengerti akan nilai-nilai pada bulan suci Ramadan. Yang hanya dia paham adalah makanan dan minuman. Hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tangan kanan kita ada berlian yang harganya 50 juta. Kemudian di tangan kiri kita ada satu ikat rumput. Kemudian kita sogohkan ke kambing. Kira-kira kambing pilih yang mana? Berlian apa rumput? Mun ada kambing yang milih berlian, antarkan ke rumah. Kan aku ragu. Mun ada. Tapi nyatanya ketika berlian dan rumput kita sogohkan ke kambing, kambing tidak akan pernah mengerti, tidak akan pernah memilih berlian. Yang kambing pikirkan hanyalah makanan. Kenapa dia pilih rumput? Karena dia tidak mengerti nilai-nilai yang ada pada berlian. Sebenarnya kalau kambing ini sedikit pakai otaknya, dia ambil berlian, kemudian dia jual ke pasar, hasil jual berlian itu dia belikan rumput. Kira-kira rumput dapat berapa? Mungkin sekacamatan rumput dapat, tapi kambing tidak mengerti nilai-nilai yang ada pada berlian. Hanya dia mengerti tentang makanan saja. Maka daripada itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, orang yang puasa, orang yang hidupnya hanya memikirkan makan dan minum, itu sama halnya dengan bukan saya. Jadi orang yang hidupnya hanya memikirkan makan dan minum, itu 11-12 dengan kambing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahwanus shiyam tarkus syarabi wat ta'am. Puasa tingkatan yang paling rendah itu adalah menahan lapar dan haus saja. Itu puasa yang paling rendah levelnya. Jadi puasa itu bukan soal makan, bukan soal minum, melainkan ibadah-ibadah, nilai-nilai kemuliaan-kemuliaan yang terkandung di bulan suci Ramadan. Bukan hanya makan dan minum, melainkan poin-poin penting yang ada pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini mendidik kita, menterbiah nafsu kita, mendidik jiwa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena salah satu hikmah di antara bulan suci Ramadan ini adalah mengajarkan kita untuk menghormati makanan. Karena di bulan Ramadan ini banyu putih gen nyaman. Cangkuduk nyaman di bulan Ramadan ini. Mengajarkan kepada kita untuk menghargai makanan, sabar di dalam melakukan sesuatu. Banyak hikmah yang terkandung pada bulan suci Ramadan, tidak bisa kita sampaikan di waktu yang singkat ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diamalkan, dan terlebih khusus kepada kita, mudah-mudahan nanti ke depannya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang mudah-mudahan bisa juga mendapatkan keuntungan-keuntungan atau nilai-nilai yang ada pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian materi pengajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz dapat kita pahami tentang pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan bagi kita umat muslim yang paham dengan bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesarnya seandainya dari malam tadi sampai sore ini ada hal-hal yang tidak berkenan pada diri saya, baik tutur kata, bicara, dan tingkah laku. Mohon sekali lagi dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.